Halo semuanya, saya Muhammad Mahendra Al-Farabi dari absen 19. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fadilah dari absen 20. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Citrani dari absen 22. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naila Salsabila dari absen 23. Hai semuanya, perkenalkan saya Olivia Margaret, absen 25. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesa Wisyono, absen 24. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Noviolia, absen 26. Hai guys, perkenalkan nama saya Rensa Triyuda dari absen 27. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu sejarah demokrasi dan sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi dengan dua bentuk utama. Yang pertama demokrasi langsung dan yang kedua demokrasi tidak langsung atau yang disebut dengan perwakilan. Sejak kemerdekaan hingga Orde Baru, Indonesia menganut demokrasi perwakilan, di mana kekuasaan rakyat diwakilkan oleh DPR dan MPR. Pada tahun 1950, Indonesia memberlakukan undang-undang sementara yang mengadopsi demokrasi parlementer atau liberal. Namun sistem ini memicu ketidakstabilan politik. Kemudian, Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengembalikan Undang-Undang 1945 dan mengubah sistem menjadi demokrasi terpimpin yang sesuai dengan Pancasila. Namun, demokrasi terpimpin memperkuat pengaruh komunis dan berakhir dengan gerakan 30 September 1965 atau PKI yang mengakhiri pemerintahan Soekarno. Soeharto menggantikan Soekarno dan menerapkan demokrasi Pancasila yang bertahan hingga 1998. Setelah Soeharto mundur di era reformasi, dimulai dengan B.J. Habibie sebagai presiden. Dan pada 2004, Indonesia mulai menerapkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Perkembangan demokrasi Indonesia pada awal kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman dari tentara sekutu dan Belanda yang ingin kembali berkuasa. Untuk membentuk sistem pemerintahan sesuai Undang-Undang 1945, kabinet pertama dibentuk dan dipimpin oleh Soekarno, tetapi berakhir pada November 1945. Terdapat sentralisasi kekuasaan di tangan presiden, yang diubah melalui beberapa maklumat untuk mendirikan lembaga legislatif dan partai politik, serta mengubah sistem pemerintahan menjadi parlementer. Kabinet kedua kemudian dipimpin oleh Sultan Syahrir. Namun situasi keamanan memburuk mendorong pemindahan pusat pemerintahan ke Yogyakarta. Serangkaian kabinet dibentuk setelahnya, dengan Syahrir memimpin kabinet 3. Pada 1948, saat Yogyakarta diserbu, dibentuk pemerintahan darurat atau PDRI di Bukit Tinggi, yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. PDRI kemudian berakhir pada 1949, dan kabinet baru terbentuk selama masa transisi ke Republik Indonesia Serikat atau RIS. Setelah RIS, kabinet yang dipimpin oleh Dr. A. Halim berfungsi singkat sebelum Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada September 1950. Selama periode ini, struktur pemerintahan Indonesia terus berkembang meski seringkali mengalami ketidakstabilan. Selanjutnya, poin C. Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal 1950-1959 di Indonesia, sistem pemerintahan berbentuk parlementer dengan kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara presiden hanya berperan sebagai kepala negara. Kabinet-kabinet sering berganti akibat mosi tidak percaya dari partai-partai di parlemen, sehingga terjadi ketidakstabilan politik. Beberapa kabinet yang memerintah diantaranya Kabinet Natsir, Sudirman, Wilopo, Ali Sastromitjojo, dan Juanda. Di bidang ekonomi, Indonesia mengalami berbagai tantangan, termasuk beban keuangan yang berat setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, ketidakstabilan politik, dan ketergantungan hasil perkebunan. Salah satu kebijakan ekonomi yang menonjol adalah
program Benteng, yang bertujuan untuk memperkuat pengusaha Bumi Putra melalui kredit dan lisensi ekspor. Namun, program ini dinilai gagal karena banyak pengusaha Bumi Putra menjual lisensi kepada pengusaha non-pribumi, sehingga muncul istilah perusahaan Alibaba. Kegagalan program ini semakin membebani keuangan negara. Selanjutnya ada poin D, yaitu Indonesia masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 dipimpin oleh Presiden Soekarno, ditandai dengan sentralisasi kekuasaan pada dirinya. Sistem ini lahir setelah kegagalan demokrasi liberal dan kembali diterapkan UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Faktor utama yang mendorong penerapannya adalah kegagalan konstituante, menyusun UUD baru, ancaman gerakan separatis, dan masalah ekonomi akibat seringnya pergantian kabinet. Soekarno membentuk kabinet kerja melibatkan kekuatan nasionalis, agama, dan juga komunis. Namun, ketegangan antara militer dan PKI meningkat, terutama terkait isu land reform. Ekonomi memburuk meski dikeluarkan deklarasi ekonomi tahun 1963, yang justru menyebabkan inflasi tinggi. Demokrasi terpemimpin didukung oleh TNI AD dan juga PKI, namun gagal dalam stabilisasi ekonomi dan juga politik. Dengan inflasi yang semakin parah, terutama setelah dievaluasi uang tahun 1965. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang poin F, yaitu upaya mengatasi ancaman disintegrasi bangsa dan negara di Indonesia. Ancaman disintegrasi bangsa Indonesia muncul dari berbagai pemberontakan dan gerakan separatis yang terjadi pasca kemerdekaan, baik karena perbedaan ideologi maupun ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Berikut penjelasan upaya mengatasi ancaman disintegrasi bangsa dan negara di Indonesia. 1. Masa revolusi fisik 1945 sampai 1950. Pada masa ini, Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan, dan tantangan utama datang dari dalam negeri berupa pemberontakan ideologi yang berbeda. Periode ini ditandai oleh beberapa pemberontakan besar yang mengancam persatuan Indonesia, seperti A. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh USO dengan tujuan membentuk negara komunis di Indonesia, yaitu Republik Soviet Indonesia. Pemerintah bertindak cepat dengan melancarkan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution dan berhasil menumpas PKI Madiun dalam waktu singkat. B. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. DI atau TII merupakan gerakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo untuk membentuk negara Islam Indonesia. Gerakan ini berlangsung di berbagai wilayah seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Pemerintah menumpas gerakan ini melalui operasi militer yang berlangsung hingga 1962 di Jawa Barat dan 1965 di Sulawesi Selatan. C. Pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Dipimpin oleh Raymond Westerling, gerakan ini bertujuan untuk mempertahankan negara Pasundan dalam bentuk federal. APRA melakukan serangan ke Bandung dan menewaskan banyak prajurit TNI. Operasi militer yang dilakukan oleh TNI dan tekanan diplomatik kepada Belanda berhasil mengakhiri gerakan ini. D. Gerakan Andi Aziz. Gerakan Andi Aziz ini gerakan yang dipimpin oleh Andi Aziz di Makassar yang bertujuan untuk mempertahankan negara Indonesia Timur atau NIT dan menolak masuknya TNI. Pemerintah merespon dengan ultimatum dan operasi militer yang berhasil menumpas pemberontakan ini. E. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Dipimpin oleh Dr. Solmukil, RMS bertujuan membentuk negara sendiri di Maluku. Pemerintah mengirimkan operasi militer di bawah Kolonel Kawilarang dan berhasil merebut kembali Ambon. Meskipun beberapa anggota RMS masih melakukan perlawanan hingga tahun-tahun berikutnya. 2. Masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Pada periode ini, ancaman disintegrasi datang dari ketidakpuasan daerah-daerah terhadap kebijakan pembangunan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil.
Beberapa daerah merasa kurang mendapatkan perhatian dan akhirnya mendirikan dewan-dewan daerah seperti Dewan Banteng di daerah Sumatera Tengah, Dewan Gajah di daerah Sumatera Utara, dan Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Konflik-konflik ini memuncak dengan terbentuknya gerakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. A. PRRI atau Permesta. Pembentukan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi dipicu oleh ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Pemerintah menanggapi dengan operasi militer yang berhasil menumpas kedua gerakan ini, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Berikut adalah upaya mengatasi ancaman disintegrasi. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa menempuh berbagai langkah strategis. Inilah beberapa langkah-langkah strategis. Yang pertama adalah operasi militer. Setiap gerakan pemberontakan ditumpas melalui operasi militer yang terencana dan terorganisir. Pemimpin-pemimpin pemberontakan seperti Kartosuwiryo, Musso, dan Westerling berhasil dilumpuhkan, baik melalui penangkapan ataupun penyerangan militer. Yang kedua, pendekatan diplomatik dan politik. Selain operasional militer, upaya perundingan dan diplomasi juga dilakukan, seperti dalam kasus pemberontakan Andi Aziz dan PRRI atau Permesta. Pemerintah berusaha mengajak pemberontakan untuk kembali ke NKRI, meskipun jika pendekatan diplomatik gagal, operasi militer menjadi opsi yang terakhir. 3. Penguatan persatuan nasional. Pemerintah memperkuat ideologi Pancasila sebagai fondasi negara untuk mencegah penyebaran ideologi yang dapat memecah belah bangsa, seperti komunisme dan separatisme berbasis agama atau etnis. 4. Pembangunan daerah. Ketidakpuasan daerah yang menjadi pemicu beberapa pemberontakan seperti PRRI dan Permesta diatasi dengan lebih merata membangun dan memperhatikan daerah-daerah agar ketimpangan pembangunan tidak lagi memicu konflik. Dengan strategi ini, pemerintah Indonesia berhasil mempertahankan keutuhan negara dan meredam berbagai ancaman disintegrasi yang muncul. Poin ketiga, masa demokrasi terpimpin 1959-1965. Dimulai dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan memperkuat kekuasaannya. Meskipun diharapkan mampu memperbaiki keadaan, periode ini justru diwarnai oleh konflik internal, ketegangan politik, dan disintegrasi nasional. Puncaknya adalah gerakan 30 September 1965, sebuah upaya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia untuk merebut kekuasaan. Gerakan ini gagal setelah operasi penumpasan yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Perwira-perwira Angkatan Darat yang menjadi target dibunuh, namun Jenderal A. Nasution berhasil meloloskan diri meskipun putrinya tewas. Jenazah para korban ditemukan di lubang buaya dan peristiwa ini memicu kemarahan rakyat terhadap PKI. Setelah penumpasan, Soeharto memegang kendali dengan surat perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar, membubarkan PKI, menangkap tokoh-tokohnya, dan membersihkan unsur-unsur PKI dari pemerintahan. Peristiwa ini melemahkan posisi Soekarno. Pada 1967, ia menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto yang kemudian membentuk Orde Baru. Dengan ini, masa demokrasi terpimpin dan berakhir, ditandai dengan transisi kekuasaan dan berakhirnya pengaruh Soekarno di pemerintahan.